Tuhan bersamamu. Inilah Injil suci menurut Matius. Dimuliakanlah Tuhan. Sekali peristiwa menjelang kepergian Yesus ke Yerusalem, datanglah ibu Zebedius serta anak-anaknya kepada Yesus, lalu sujud di hadapannya untuk meminta sesuatu. Kata Yesus, "Apa yang kau kehendaki?" Jawab ibu itu, "Berilah perintah supaya kedua anakku ini kelak boleh duduk di dalam kerajaan-Mu, yang seorang di sebelah kanan-Mu dan yang seorang lagi di sebelah kiri-Mu." Tetapi Yesus menjawab, "Kamu tidak tahu apa yang kamu minta. Dapatkah kamu meminum cawan yang harus kuminum?" Kata mereka kepadanya, "Kami dapat." Yesus berkata kepada mereka, "Cawanku memang akan kamu minum, tetapi hal duduk di sebelah kananku atau di sebelah kiriku, aku tidak berhak memberikannya. Itu akan diberikan kepada orang-orang bagi siapa Bapa-Ku telah menyediakannya." Mendengar itu, marahlah ke-10 murid yang lain kepada 2 bersaudara itu. Tetapi Yesus memanggil mereka lalu berkata, "Kamu tahu bahwa pemerintah bangsa-bangsa memerintah rakyatnya dengan tangan besi, dan pembesar-pembesar menjalankan kuasanya dengan keras atas mereka. Tidakkah demikian di antara kamu? Barang siapa ingin menjadi besar di antara kamu, hendaklah ia menjadi pelayanmu. Dan barang siapa ingin menjadi terkemuka di antara kamu, hendaklah ia menjadi hambamu. Sama seperti Anak Manusia, ia datang bukan untuk dilayani, melainkan untuk melayani, dan untuk memberikan nyawanya kepada tebusan bagi banyak orang." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Para saudara yang terkasih di dalam nama Tuhan, kalau kita mencoba merenungkan siapakah Santo Yakobus bagi kita semua, terlebih Santo Yakobus yang telah 90 tahun menyertai perjalanan hidup di paroki kita ini, barangkali kita akan menemukan jawaban bahwa dia adalah seorang Rasul Yesus Kristus yang istimewa. Saya mempunyai kesan Yakobus istimewa karena Yakobus yang dalam keberadaannya berani menanggapi panggilan Tuhan untuk ikut menyertai perjalanan Yesus mewartakan kabar sukacita kepada siapapun juga. Di dalam keistimewaannya itu, dia pun rupa-rupanya ditangkap oleh Yesus akan ketulusan hati, kesahajaan, dan kecerdasannya. Lalu Yesus juga menjadikan dia sebagai murid yang istimewa. Letak keistimewaannya ada pada relasi pribadinya dengan Yesus, yang menurut hemat saya luar biasa. Bapak, Ibu, dan para saudara, dari sisi itu, barangkali kita pun kemudian bisa napak tilas
Artinya kita juga dipilih, dipanggil oleh Tuhan untuk menjadi orang-orang yang istimewa. Keistimewaan yang ada di dalam diri kita mestinya karena relasi kedekatan kita dengan Yesus Kristus. Hanya pertanyaannya adalah, apakah saya telah mencoba untuk senantiasa berupaya dekat dengan Yesus Kristus? Ataukah kita sering tawar-menawar dengan Tuhan, seperti Ibu Zebedeus di dalam kutipan bacaan Injil tadi, yang tidak mengerti apa yang kemudian direncanakan oleh Yesus, yang dipikirkan soal kepemimpinan adalah menjadi penguasa, adalah orang yang mempunyai pengaruh yang besar. Tetapi justru di dalam ketidakpahaman itu, Yesus mewahyukan menjadi seorang pemimpin bagi Yesus atau menjadi murid bagi Yesus adalah menjadi pelayan bagi yang lain. Bapak, Ibu, dan para saudara yang terkasih, memang tidak mudah. Karena kecenderungan orang pada zaman sekarang ini, menjadi pemimpin adalah menjadi penguasa. Menjadi pemimpin adalah menduduki jabatan. Sementara yang ditawarkan oleh Yesus, menjadi pemimpin berarti memangku jabatan. Menjadi pemimpin berarti menjadi pelayan. Maka marilah kita bersyukur kepada Tuhan karena kita boleh tumbuh dan berkembang sebagai komunitas orang-orang yang percaya kepada Yesus Kristus, yang senantiasa siap sedia untuk ikut serta mewartakan Injil Kerajaan Surga dimanapun kita berada. Rahmat itu yang kita mohon bersama-sama di dalam perayaan Ekaristi kita pagi hari ini. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus,